Perkenalkan, nama saya Wafiqur Aziza. Saya berperan sebagai warga pelapor, warga yang kritis, berani, dan juga observatif. Bye-bye. Halo, saya Milva Patuna, berperan sebagai Ibu Pila. Hai guys, perkenalkan nama saya Arna, berperan sebagai Ibu Ana sekaligus narator. Hai, perkenalkan nama saya Astin, saya berperan sebagai Ibu Nini. Hai, nama saya Usir Ayu, saya berperan sebagai Ibu Wati. Hai, perkenalkan nama saya Latista, berperan sebagai Ibu Desa. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, saya berperan sebagai Sekretaris Desa. Hai, perkenalkan saya Muhammad Faris, berperan sebagai Kepala Desa. Hai, saya Muhammad Ridwan, saya akan berperan sebagai jaksa. Halo, perkenalkan nama saya Umi Rahmawati, berperan sebagai Bu Yani. Halo guys, perkenalkan nama saya Waslina, saya di sini berperan sebagai Ibu Bendahara. Betul-betul Ibu Srina, semenjak datang di kampung banyak sekali dah bawakan kita masalah. Kenapa itu coba? Kayak bagaimana itu? Kau lihat itu gayanya hedon sekali, ternyata didapat di kosnya ada Pak. Dan Rika. Iya, saya sering dilihat memang di sana di kafe remang-remang. Astaga, baru saya dengar itu online. Astaga, pernah didapat aplikasi hijau di HP-nya. Astaga, Tidak salami lagi. tidak salami lagi itu Bu. Apa dia? Sementara itu Bu, kalau sudah pakai aplikasi begitu, Sudah parah Sudah. pasti itu. iya Bu, astaga. Jadi Oh, jadi dah kos nih sekarang. Mm-mm. Ada tinggal di rumahnya kakaknya, enggak kak? tidak, astaga Ibu. Kadang-kadang tidak suka pergi di kos. Udah sudah pergi di sana pergi hedon gitu baru rumahnya orang tuanya di pelosok sudah mau runtuh. Sudah mau runtuh kasih Kota ada di kota ada hedon, astaga. Saya turut prihatin juga. Saya dengar-dengar katanya kita belum masuk PKH nih Ibu. belum tidak. Saya dengar itu desa sebelah sudah masuk, kenapa kita belum? Astaga, bagaimana nih ini? Hei Ibu, Ibu, Hei Ibu. Iya. Ibu. Astaga, iya. Sudah dengar kamu? Yang itu PKH, kenapa belum sampai di tanganku? Ayo kak. Iya. Betul memang. Astaga, kurang mendengar kabarnya. Sudah keluar nih, hai. Tanggal 5 Di bulan desa mana? ini. Di desa mana Ibu? Oh, di desa ini, astaga. Kenapa belum dibagikan sama? Kenapa belum dibagikan sama warga? Mbak Ibu kita harus tanya kepala desa. Astaga. Di mana yang pernah ditanya Ibu? Tapi di rumahnya kepala desa? Sini. Ada yang tahu di mana? Pagi Pak Desa. Pagi Pak Desa. Bu Desa, Pak Desa. Bu Desa. Ada lewat iklan Bu Desa. Pada lagi ngapain ini Bu, Ibu pagi-pagi? Biasa, rutinitas ibu-ibu. Kebetulan mau lewat depan sini mau ke balai desa. Oh, ini ada acara apa Pak? Acara apa Pak? Sesuatu. Rapat. Desa Sukamakmur, sebuah tempat di mana kejujuran pernah menjadi mata uang paling berharga. Di bawah kepimpinan Pak Paris, kami hidup tenang, bantuan sampai tepat waktu, pembangunan berjalan lancar. Tapi itu dulu, sebelum sifat tamak mengetuk pintu rumah pemimpin kami.
Pak, lihat tuh Bu Camat. Postingannya berarti semua, liburan tiap minggu. Masa istri Pak Desa dasaran mulu sih? Bu, yang sabar aja. Gaji Bapak kan pas-pasan. Yang penting hidup kita barokah dan rakyat hidup sejahtera. Barokah tidak bikin kita kaya, Pak. Sebentar lagi kan ada dana bantuan desa yang akan turun. Jumlahnya besar. Kalau diambil sedikit kan gak ketahuan. Warga desa itu bodoh, Pak. Dikasih sedikit aja, sudah senang. Astagfirullahaladzim, Bu. Berarti Ibu suruh Bapak korupsi? Bapak nggak mau, Bu. Bapak takut. Ih, pengecut. Sekda sama bendahara, kalau diajak kerja sama pasti mau, Pak. Pokoknya, bulan depan Ibu mau mobil baru. Pikirkan itu. Aduh, gimana caranya ya biar bisa turutin kemauan ini? Mau ngubah laporan juga. Coba cek-cek dulu laporan. Kayaknya kalau ngajak sekretar sama bendahara, pasti bisa ya. Oke, kita akan coba. Jadi begini, kebetulan saya ada kebutuhan mendesak di keluarga saya. Jadi menurut pendapat kalian gimana? Bisakah kita mainkan ini anggaran tanah desa? Tenang saja Pak Kades, soal itu gampang diatur. Soal laporan bisa saya percantik. Yang penting ada di bagian ketua. Enak saja itu sekdes sama bendahara. Kalau soal bagian nanti bagiannya korang. Oke Pak. Bisa sekali, Pak. Tuh. Ada dana total 100 juta. Potongan 40% kita bagi 3. Sisanya kita kasih keluarga. Dan ada pun pembilangan dari warga, bilang saja ada pemotongan administrasi dari pusat. Pasti mereka percaya. Baiklah kalau gitu. Yang penting kalian atur, kita main rapi, jangan sampai ketahuan. Oke? Siap. Ibu-ibu, berhubung ekonomi saat ini sedang sulit, jadi dana bantuan ibu-ibu mengalami penyesuaian. Baik, jalankan namanya baik-baik ya Ibu. Bu Yuni, ke depan Bu. Diterima ya Bu ya. Ya Bu. Woi, kenapa cuma begini Bu? Biasanya itu 500, bukan 200. Kenapa cuma begini? Tidak bisa manipulasi. Kok malah nyekek rakyat? Ini ekonomi yang sulit atau stinkernya beras yang habis? Hei ibu-ibu, kalian masih mending dapat daripada tidak dapat sama sekali. Dia sudah beda sih Bu Desa lagi. Bu Desa sudah lagi. Ya, gampang cari uangnya. Sangat mudah untuk mengirim mereka. Kalau tahu dari dulu, mending nggak pakai begini. Punya mobil baru, Cok. Selamat siang. Pak Jaksa, tumben kesini ada apa? Saya datang ke sini karena mendengar laporan dari saudara Wakil bahwa kalian telah melakukan penyelamatkan dana desa di sini. Kita bisa bicarakan semua ini baik-baik. Ini ada titipan sedikit buat Bapak kalau di dalam ucapan siapa. Uang. Simpan uang kotor ini. Uang bisa dibeli barang mewah, tapi tidak bisa membeli hukum saya. Tugas, keluar mereka. Aduh, kita ketahuan. Ini semua gara-gara kamu. Bapak sih banyak udah becus.
kuasa dan tahta adalah ujian terberat. Ketika seorang pemimpin kehilangan integritas demi menuruti gaya hidup, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi kepercayaan seluruh warga. Ingatlah, uang memang alat tukar, tapi jangan biarkan uang menguasai segalanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bersama saya Muhammad Faris sebagai perwakilan dari kelas saya yang akan melakukan wawancara singkat bersama dosen dari Universitas PDND, yaitu Bapak Fadli SPDMPD selaku dosen dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dan baiknya untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan singkat terkait bagaimana sih perilaku koruptif itu di mata Pak dosen. Di sini pertanyaan pertama itu Pak, ya, menurut Bapak apa sih faktor utama yang membuat seorang pemimpin bisa berani melakukan tindakan korupsi? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus. Namun sebelum saya menjawab lebih jauh, saya perlu disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan pada kesempatan itu ini merupakan opini saya dan sebatas pengetahuan saya karena dimintai untuk memberikan tanggapan terkait dengan perilaku koruptif ini. Jadi yang pertama memang perlu kita pahami bahwa perilaku koruptif itu pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Ya, faktor yang pertama itu tentunya datang dari internal factors, dari pelaku itu sendiri atau oknum itu sendiri, dan faktor yang kedua itu tentunya berasal dari external factors. Nanti akan kita coba ulas sedikit apa yang termasuk dalam internal factor dan apa yang menjadi external factors. Namun untuk dari pandangan saya coba mengangkat satu teori dari teori Gold, di mana faktor penyebab korupsi itu beliau menyatakan setidaknya ada 3 faktor utama atau penyebab utama seseorang ataupun individu ataupun oknum itu melakukan tindakan koruptif. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan greedy atau keserakahan. Jadi perilaku koruptif ini itu bisa dipicu oleh adanya rasa ketidakpuasan akan sesuatu hal ataupun materi, sehingga memicu untuk mendapatkan materi yang lebih banyak tanpa mempertimbangkan hal-hal apakah itu baik ataupun tidak baik, apakah itu benar ataupun itu tidak benar. Oke, jadi baik teman-teman, dari jawaban pertama tadi yaitu telah menyinggung bagaimana perilaku koruptif. Ada 2 faktor yang tadi dijelaskan, yaitu faktor internal dan eksternal. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan kedua yang akan saya lontarkan yaitu setelah kita mengetahui faktor internal dan eksternal, ya, pasti ada upaya pencegahan. Iya, betul. Jadi menurut Bapak, apa saja upaya pencegahan agar perilaku korupsi ini tidak menjadi budaya di lingkungan kita? Oke, baik, terima kasih. Jadi sangat menarik pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ini dengan mengorelasikan dengan argumen saya yang pertama, di mana pastinya saya ini menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, untuk menghindari terjadinya perilaku koruptif ini, menurut saya ada 2 upaya yang bisa kita lakukan, baik dari upaya internal ataupun eksternal, ya. Internal dalam artian perlu adanya edukasi edukatif, sama seperti perilaku koruptif ini, materi tentang KKN atau korupsi dan nepotisme itu dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran. Itu salah satu upaya yang bagus untuk mengenalkan kepada para pelajar bahwa perilaku koruptif itu tidak baik dan asaran bagi kita. Itu dan internal. Kesimpulannya bahwa untuk menghindari itu, akhlak dan moral itu menjadi dasar utama, ya, perisai utama, dibarengi dengan adanya penegakan hukum yang tegas. Integritas itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Transparansi hari ini adalah kemajuan di hari esok. Katakan no pada korupsi. Jujur itu mulia, korupsi itu merusak. Korupsi bukan budaya, tapi penyakit. Korupsi
kecil dibiarin. Kehancuran besar menanti. Korupsi lahir saat amanah mati. Berhenti korupsi, tingkatkan kejujuran. Baik, kata-kata hari ini saatnya cegah dan lawan korupsi. Bangkit lawan korupsi.